Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk teman-teman untuk membahas KDRT dengan cara podcast atau bincang santai, saling-saling sharing ya. Di mana KDRT di Indonesia ini sangat meningkat dari 2019 sampai saat ini. Apalagi pada masa puncak-puncaknya COVID, karena perekonomian di Indonesia ini sangat menurun drastis. Di sini kami akan menjelaskan faktor-faktor penyebab dari KDRT itu. Saya ditemani oleh 5 teman saya, yaitu pertama Sabrina Sela, Adi Nur Kotima, Andrian Guslaw, Dinda Rezalia, dan Ani Antisa. Untuk teman-teman sekalian berlima, ini akan menyampaikan pendapat tentang KDRT. KDRT itu kan mempunyai ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu seperti apa sih? Ada yang ingin menjelaskan? Boleh saya dulu, Mas Yoga? Coba, Sela, kami mau dengar penjelasannya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kan KDRT itu merupakan suatu tindakan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seseorang, sehingga menimbulkan penderitaan, terutama perempuan, dalam bentuk domestik maupun publik. Nah, sedangkan pengertian KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu merupakan perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan secara seksual, fisik, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup ranah rumah tangga. Untuk mencegah kejahatan di dalam rumah tangga, biasanya terdapat di dalam undang-undang yang menyatakan tentang rumah tangga, yaitu ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, pidana penjara paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak 15 juta, yang diatur pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT. Dan KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidana penjara paling lama yaitu 4 tahun, 4 bulan, atau denda paling banyak 5 juta, yang terdapat di pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KDRT. Nah, seperti itu, Mas Yoga. Oh, jadi Sela, maksudnya itu tertera di undang-undang ya, peraturan undang Indonesia ya? Iya, benar sekali, Mas Yoga. Oh, terima kasih. Kan orang kan taunya cuman KDRT itu kontak fisik aja, kekerasan fisik saja. Apakah ada yang lain nggak? Ada yang ingin menyampaikan? Izinkan saya yang menjawab, Yoga. Oh, silakan. Adi Nur Ketima, teman kita ingin menjelaskan. Tentunya KDRT itu tidak hanya fisik. Kekerasan dalam rumah tangga itu ada beberapa, seperti kekerasan emosional atau psikologis. Bentuknya meliputi tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas dan mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan, dan lainnya. Sedangkan untuk kekerasan ekonomi dapat berupa meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya, seperti memanfaatkan atau menguras harta pasangannya. Bentuk kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual, seperti memeluk, mencium, meraba, hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual di bawah ancaman. Kekerasan selanjutnya yaitu pembatasan aktivitas oleh pasangan. Kekerasan ini banyak menghantui perempuan dalam kehidupan rumah tangganya, seperti pasangan yang terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam. Berdasarkan data jumlah bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang paling sering dialami kaum perempuan yaitu pembatasan aktivitas disusul oleh kekerasan ekonomi, kemudian kekerasan emosional atau psikis, lalu kekerasan fisik, dan berakhir kekerasan seksual. Jadi seperti itu, Yoga. Terima kasih penjelasan Mbak Adi tadi. Berarti bukan fisik aja ya kekerasannya, Mbak Dea? Baik mental, psikis, dan lain-lainnya ya, sebanyak ya. Terus, untuk korban KDRT itu kan yang dijelaskan Mbak Adi tadi seperti perempuan. Apakah bisa korban KDRT itu pada laki-laki yang seperti kita beredar, kita dengar kan di berita-berita manapun,
itu pasti perempuan-perempuan. Ada yang bisa menjelaskan apakah laki-laki bisa terkena kekerasan dalam rumah tangga itu? Ada yang ingin menjelaskannya? Izin Mas Yoga, boleh saya jelaskan? Sangat mungkin sekali sih. Lelaki itu mendapatkan KDRT ya. Jadi, meski yang selama ini kita tahu umumnya itu adalah wanita yang mendapatkan KDRT, ternyata banyak juga pria yang terkena KDRT. Misalnya, istri yang marah, kadang juga kan melempar suaminya itu ya. Dan juga istri yang sering memarahi sehingga menimbulkan ketakutan pada suami. Gitu sih Mas Yoga. Oh, berarti laki-laki juga bisa terkena kekerasan KDRT ya, Mbak Dinda? Ya, sangat mungkin sekali. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu kan gimana sih kita untuk mengetahui seseorang itu terkena dalam atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga KDRT itu? Apakah ada ciri-ciri khasnya? Apa ada tanda-tandanya? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Bolehkah saya? Oh, silakan Mbak Ani. Oke. Untuk mengenal secara pasti, KDRT nggak mudah ya. Bahkan dirinya sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami KDRT. Dan bahkan beberapa orang yang sadar bahwa dirinya merupakan korban, tetapi mereka itu nggak berani melaporkan kekerasan yang mereka alami. Karena berbagai alasan, baik alasan malu karena aib, baik alasan malu karena anak-anak. Tenang saja, saya akan menyebutkan beberapa tanda kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin beberapa tanda kekerasan ini terjadi di dalam rumah tangga atau di kerabat-kerabat kalian. Tandanya itu seperti dipanggil dengan sebutan yang memudahkan, dilarang bertemu dengan keluarga lainnya, dan bisa menganiaya fisik seperti dipukul, ditendang, dan lain sebagainya. Dan lebih parahnya adanya ancaman dengan senjata dipaksa melakukan tindakan seksual keinginannya dan dijadikan sebagai kambing hitam. Dan banyak lagi kekerasan yang dilakukan oleh pasangan seperti itu, Mas Yoga. Terima kasih Mbak Andi. Jadi ciri-ciri yang tertentu orang itu tertutup ya, karena satu malu antar dilihat orang kalau dia mengalami kekerasan seperti itu kan? Ya, terima kasih. Untuk penyebab KDRT itu kan kekerasan. Penyebab atau pemicunya KDRT itu seperti apa sih? Mungkin Mas Rian bisa menjelaskannya karena dia yang terakhir ya. Pada Mas Rian, coba menjelaskan. Iya, terima kasih sebelumnya Mas Yoga. Nah, jadi kan KDRT itu terjadi pada rumah tangga kan. Nah, bisa ada beberapa pemicu yang saya ketahui tentang KDRT itu. Yang pertama itu faktor ekonomi. Nah, jadi faktor ekonomi itu bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga tuh karena ya kurangnya tadi. Misalnya kan dia mau istrinya suaminya mau makan. Nah, nggak ada sayuran, nggak ada yang untuk dimakan. Nah, jadi marah untuk terhadap istrinya. Jadi bisa jadi melakukan kekerasan di sana. Nah, sudah itu ada lagi faktor yang saya ketahui itu faktor pendidikan yang kurang. Faktor yang rendah pendidikan. Itu kan. Jadi dia tidak bisa menahan emosionalnya. Jadi emosional itu meluap sehingga melakukan kekerasan terhadap pasangan suami atau istrinya. Sudah itu ada lagi faktor cemburu yang berlebihan. Nah, ini biasanya sering terjadi itu akibat kurang tidak adanya kepercayaan terhadap pasangan, baik itu istri ataupun istri kepada suami, suami kepada istri. Nah, sudah itu ada lagi faktor yang mempengaruhi, memicu terjadinya kekerasan rumah tangga itu ketika orang tua dari sebelah pihak pasangan itu ikut campur dalam urusan rumah tangga. Nah, jadi bisa jadi gimana ya? Itu orang tuanya itu mencampuri. Misalnya kalau begini nggak boleh, tapi ya seorang laki-laki kan biasanya tuh nggak mau kalau diatur, kalau diikut campuri dalam
mengurus rumah tangganya. Mungkin itulah yang saya bisa kasih tahu. Ya, baik Mas Rian. Jadi faktornya itu yang pertama ya ekonomi ya. Bisa memicu keributan dalam rumah tangga, cemburuan yang berlebihan. Seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Intinya. Iya, Mas. Benar sekali, Mas. Mungkin kita simpulkan ya bahwa KDRT itu yang pertama kekerasan rumah tangga, yang faktor-faktor yang tadi dijelaskan tadi penyebabnya tadi dijelaskan oleh teman kita Rian. Teman untuk kita menambah pemahaman satu atau sekaligus menghimbau untuk teman-teman supaya kita bisa mencegah dari kekerasan rumah tangga itu, atau kita bisa melihat kejadian seperti itu yang kita lakukan, menerima kita bisa memberikan edukasi kepada korban, pada orang-orang sekitar kita supaya ini tidak terjadi lagi. Bagaimana juga bagian terdekat ini adalah lingkungan keluarga kita, maka kita harus bisa saling untuk mencegahnya. Saya akhiri dan saya terima kasih pada teman-teman saya di sini, pada Mbak Sela, Mbak Ani, Mbak Ade, Rian, dan Mbak Dinda. Harapan kita ke depannya semoga KDRT Indonesia ini berkurang sehingga Indonesia mempunyai keluarga yang tentram, yang sebagaimana dijelaskan oleh pepatah, seperti bisa membuat keluarga yang bahagia adalah satu momen paling membahagiakan dalam hidup ini. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.